Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Selamat tahun baru. Semoga di awal tahun yang baru ini kita mendapat berkat-berkat baru dan tentu memiliki semangat yang baru untuk memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh segera bertatap muka dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini anak-anak kami akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Bapak Erik Iskandar Tambun, dan yang akan kita pelajari yakni teks prosedur. Tentu pada tahun yang lalu ini sebenarnya sudah kita singgung secara sederhana, tetapi kita akan lebih memperdalam lagi mengenai teks prosedur. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, tentu sebelum kita masuk kepada teks prosedur, apakah anak-anak kami sudah pernah mempelajari teks prosedur? Tentu saya rasa pernah ya, karena teks prosedur ini bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia saja yang membahas, tetapi mungkin pelajaran lain ini juga pernah dibahas. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak-anak kami masih mengingat apa itu teks prosedur? Nah, mari kita bahas secara mendalam. Sebelum kita masuk kepada apa itu teks prosedur, tentu anak kami pernah mendengar yang namanya prosedur. Kalau dikatakan prosedur, berarti ini adalah tahapan melakukan suatu kegiatan. Atau bahasa sederhananya, prosedur itu disebut juga langkah-langkah. Berarti kalau disebut prosedur adalah satu rangkaian yang harus dilakukan, ya, harus dilakukan untuk mencapai suatu kegiatan. Namanya juga langkah-langkah, berarti harus dilakukan dengan teliti. Tetapi bahasa sederhana yang lain yang mungkin sering kita dengar selain dari prosedur disebut juga tips ataupun tutorial. Jadi seringkali kita juga melihat baik itu di media sosial ada yang namanya tutorial. Terutama anak-anak kami misalnya ingin memasak kue ya, tips untuk memasak kue bolu misalnya, atau tutorial boleh juga ya. Jadi bahasa lain dari prosedur itu boleh dikatakan seperti tutorial. Nah, mari kita bahas apa sebenarnya itu teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, berisi tujuan untuk membuat ataupun melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang memandu kita untuk melakukan sesuatu mulai dari awal sampai akhir. Harus dilakukan secara berurutan. Supaya apa? Supaya tujuan atau hasil yang didapatkan itu sesuai seperti apa yang dituliskan pada teks prosedur itu. Contohnya, langkah-langkah memasak kue bolu. Tentu ada langkah-langkah di sana, mulai dari pertama sampai hasil akhirnya. Tentu kita tidak boleh melangkah-langkahi, tetapi kita harus melakukan secara berurutan mulai dari pertama sampai kepada bagian terakhir. Itu maksudnya. Jadi teks prosedur ini harus dilakukan mulai dari bagian pertama sampai bagian terakhir secara berurutan. Nah, mari kita membahas materi. Sebenarnya apa tujuan dari menulis teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur ini secara komunikatif yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Selain itu, teks prosedur memiliki tujuan untuk membantu pembaca ataupun pendengarnya untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, mungkin anak-anak kami
eh, pada pelajaran yang lain, contohnya pelajaran prakarya, cara memasak suatu makanan atau menyajikan suatu makanan, ada prosedur, ada petunjuknya. Nah, itu juga adalah bagian dari teks prosedur. Jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah memandu kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, tentu untuk mendapat pencapaian hasil akhir yang baik, kita harus eh, memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah yang ada pada teks prosedur tersebut. Itu dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks prosedur. Apa saja yang menjadi ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama itu adalah menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Nah, pada semester yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, karena ini masih tahun yang baru, kita sudah mempelajari apa itu kalimat perintah. Nah, maksudnya anak-anak kami akan menemukan banyak kalimat perintah pada teks prosedur yang kalian baca nanti. Nah, kalimat perintah itu bisa berupa sediakanlah bawang merah dan bawang putih sebanyak 3 siung. Itu sudah berupa kalimat perintah. Irislah bawang tersebut halus-halus atau sehalus mungkin. Itu juga sudah berupa kalimat perintah. Ambillah air secukupnya, itu juga sudah berupa kalimat perintah. Nah, hal-hal seperti itu akan banyak ditemukan anak-anak kami pada teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ini tentu akan kita lihat nanti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu hasil, untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini apa sebenarnya? Ini sudah kita bahas ya. Kata kerja aktif ini adalah kata kerja yang subjeknya itu berkedudukan sebagai pelaku, atau bahasa sederhananya, kata kerja aktif itu diawali oleh imbuhan me dan ber. Di sana akan kamu temukan memotong, mengiris misalnya, itu adalah salah satu kata kerja aktif ya. Itu akan kamu temukan banyak di dalam sebuah teks prosedur. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung ini adalah konjungsi. Bisa berupa kata pertama-tama, kemudian, setelah itu adalah kata penghubung. Ya, kata penghubung ini banyak, dan itu juga adalah kata penghubung. Jadi kita akan menemukan banyak kata penghubung pada sebuah teks prosedur. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Nah, aturan di sini tentu harus kita patuhi. Misalnya yang dikatakan menyediakan tepung terigu sebanyak 300 gram, ya yang kita sediakan cukup 300 gram, jangan kurang ataupun lebih. Supaya hasil yang ingin kita capai itu sesuai seperti yang tertera pada langkah-langkah itu. Jadi ada aturan yang harus kita penuhi. Ada batasan-batasan, itu maksudnya. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Di sana kita akan menemukan banyak keterangan. Boleh keterangan waktu, tempat, keterangan cara. Ya. Contohnya, rebuslah mie tersebut selama 10 menit. Di sana sudah ada keterangan waktu, 10 menit. Simpanlah makanan itu di tempat yang dingin. Itu sudah ada keterangan waktu, ya. Nah, jadi akan terdapat banyak kata keterangan di dalam teks prosedur. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, kalau tidak urut disebut tips. Nah, langkah-langkah itu harus kita lakukan secara berurutan. Pak, bagaimana kalau dalam teks prosedur itu ada cara yang boleh dilakukan tidak harus berurutan? Berarti dia disebut tips. Tips. Berarti ada cara lain yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang sama. Sama itu, nah, kalau anak-anak kalian mengerjakan soal matematika, mungkin ada soal dikerjakan itu menggunakan langkah-langkah yang cukup panjang. Tetapi ada yang lebih sederhana. Nah, itu disebut tips. Mendapatkan hasil yang sama tetapi cara yang berbeda. Itu dia. Ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita
kali ini. Bapak harap anak-anak kami apabila ada yang kurang dimengerti boleh memutar kembali video pembelajaran ini, atau boleh langsung menanyakan kepada Bapak melalui jalur WA ya. Nah, Bapak harap apa yang sudah kalian dengarkan ini boleh kalian salin ke catatan kalian, hal-hal penting, dan semua ini Bapak rasa tidak begitu panjang, materinya sederhana. Jadi boleh disalin ke catatannya masing-masing. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat.